والله العلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم وصلى الله على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته قال تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin saudaraku jamaah salat Jumat Masjid Baitul Aziz. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan nikmat Allah, manusia setidaknya terbagi tiga. Yang pertama, model manusia yang mendapatkan nikmat Allah bergembira tapi lupa kepada sang pemberinya. Maka orang semacam ini adalah orang yang lalai minal ghafilin. Yang kedua, orang yang mendapatkan nikmat dari Allah lalu dia bersyukur karena sadar sang pemberi yang menganugerahkan nikmat kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun tingkatan yang lebih tinggi adalah dia bersyukur bukan karena nikmat Allah, tapi bersyukur karena dekatnya dengan Allah. Selama dia dekat dengan Allah dalam keadaan senang maupun susah, dia bersyukur karena Allah lebih berharga daripada nikmat dunia. Lalu kita bersolawat kepada kekasih kita, tauladan kita, sahibus syafa'ah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in. Semoga Allah himpun kita di akhirat bersama mereka dan masuk surga bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, khotib berwasiat khususnya untuk pribadi dan umumnya untuk kita semua. Mari dalam menjalani hidup dan kehidupan ini kita iringi dengan takwa Allah, bertakwa kepada Allah, dan kemudian memperbaiki hubungan di antara kita. Hablum minallah kita baik dan hablum minas kita juga baik. Itulah manusia ideal yang diceritakan oleh agama Islam. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufun bil 'ibad. Dan sebagian manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari ridha Allah, dan Allah Maha penyantun terhadap hamba-hambanya. Bagi seorang mukmin, ridha Allah adalah segala-galanya, maka mengorbankan dirinya untuk mendapatkan ridha Allah. Barang siapa yang mendapatkan ridha Allah, dia mendapatkan segala-galanya. Dan barang siapa yang kehilangan ridha Allah,
maka hakikatnya dia kehilangan segala-galanya. Maka apabila mendapatkan ridho Allah, bahagia hatinya. Ma'asyiral muslimin, hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dirahmati, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga selain mendapatkan ridho Allah, seorang mukmin mengejar kebahagiaan hakiki, yaitu kebahagiaan akhirat. Setidaknya ada 4 hal yang kemudian kita kerjakan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Yang pertama, kita jangan berhenti menuntut ilmu agama, karena Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah fahamkan dia dalam urusan agama. Mafhum mukhalafahnya, pengertian kebalikannya, barang siapa yang dikehendaki keburukan oleh Allah, maka Allah tidak fahamkan dia dalam urusan agama. Dan cara yang paling ampuh untuk menembus surga adalah yaitu thalabul ilmi, sesuai dengan sabda Nabi, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kaki menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dirahmati, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berfirman, "Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Apakah sama antara orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Ini artinya pertanyaan tidak butuh jawaban. Orang yang berilmu lalu mengamalkannya, Allah angkat derajatnya di dunia dan akhirat. Yang kedua adalah perlu keimanan. Ibnu Mas'ud dalam kitab Adabul Mufrad, hadis riwayat Imam Bukhari, berkata, "Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu, wa la yu'til imana illa man yuhibbu." Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada yang dicintai dan kepada orang yang tidak dicintai, dan Allah tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang yang dicintai. Keimanan yang kita miliki harus kita syukuri dengan ketaatan, karena al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman bisa naik, bisa turun. Naik bertambah dengan ketaatan, berkurang karena pelanggaran agama atau karena kemaksiatan. Apalagi kemudian jangan sampai iman hilang dari diri kita dengan murtad atau dengan kekafiran. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga adalah setelah iman harus ada amal soleh. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal soleh dan tidak mensekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, kemudian amal agar diterima perlu keikhlasan. Tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada sum'ah, karena ketiganya adalah yang menyebabkan amal ditolak. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisun
wabtughya bihi wajhuhu. Sungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai mukmin yang bijak, selama kita hidup di dunia ini, mari kita penuhi 4 hal di atas, yaitu mencari ilmu sampai akhir hayat kita tanpa henti. Kemudian iman kita dijaga dengan ketaatan sehingga bertambah. Lalu amal soleh kita sebagai bekal akhirat disertai dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ahsanal kalami kalamullah, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dan orang-orang yang saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih. Qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ali sahabati ajma'in wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih dhata bainina wa'allif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ansur man nasara al-islam wal muslimin wa akhdhul man khadhal al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman alladhina yujahiduna fi sabilik ala aduwika wa aduwihim birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.